Hati-hati buat kalian yang mau operasi plastik di Korea Selatan karena ada yang namanya dokter hantu. Karena Korea Selatan itu marak banget dengan operasi plastik, makanya ada orang-orang nggak bertanggung jawab yang melakukan operasi plastik secara ilegal. Yang akhirnya ini dinamakan dokter hantu. Di tahun 2016 ada seorang korban yang bernama Kwon Dae-hee. Dan dia meninggal setelah 7 minggu melakukan operasi. Jadi waktu terjadinya operasi, si Kwon ini berdarah sampai sekitar 3,5 liter, tapi nggak ada transfusi darah sama sekali yang dilakukan. Sampai akhirnya di umur yang 26 tahun, Kwon ini harus meninggal karena pendarahan yang parah. Dan tentunya ini tuh dilakukan sama dokter-dokter yang nggak punya izin yang legal. Dan tentunya ini sangat mengkhawatirkan banget buat dokter-dokter yang melaksanakan operasi plastik secara legal. Karena orang bisa dengan gampangnya mencari alternatif lain kalau misalkan kekurangan dana tapi tetap mau melaksanakan operasi plastik. Wanita ini dapat kesempatan operasi plastik gratis, kalian gak bakal nyangka deh, semuanya pada bengong melihat hasilnya. Namanya tuh Yoon Dan-bi dan dia itu kerja di sebuah salon. Dia bahkan punya julukan dari orang-orang yaitu wanita tanpa senyuman. Rahangnya itu nonjol banget dan bahkan kalau dia diem aja itu kelihatannya kayak lagi marah. Dan itu juga penyebab salah satu ucapan apa yang dia omongin itu keluarnya nggak jelas. Dan akibat ini kasihan banget deh guys, dia itu suka stres karena diledekin orang terus. Dia dihina, diintimidasi selama bertahun-tahun. Dan bahkan untuk ngunyah makanan aja dia tuh suka kesakitan karena atas sama bawah itu giginya nggak rata. Akhirnya dioperasi nih sama dokter dari Korea. Dan hasilnya, lihat deh. Beda banget kan, dia jadi cantik banget, jadi lebih cerah gitu kelihatannya. Kalian lihat deh di sebelumnya ini, dia diem aja itu kelihatannya kayak galak banget kan, dia kayak marah. Tapi setelah itu, dia kayak gampang banget untuk senyum. Membantu banget. Wanita misterius pemberi sate beracun ini akhirnya ketangkep guys dan terancam hukuman mati loh. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada kasus guys, jadi seorang driver ojol itu makan sate sianida pemberian dari orang yang nggak dikenal. Sebenarnya sasaran awalnya itu bukan emang keluarga si bapak ojol ini. Tapi karena alamat tujuannya itu nggak jelas, akhirnya si bapak ini bawa pulang satenya. Dan akhirnya anaknya yang masih kecil itu makan dan meninggal. Dan pas diselidiki ternyata ketangkep nih, namanya itu Nani Apriliani. Dan bener dia ngaku katanya di dalam satenya itu bumbunya dikasih kalium sianida yang udah dia beli sekitar bulan Maret lalu. Jadi udah direncanain semuanya. Nah tapi si Nani ini salah ngasih sasaran guys. Jadi satenya ini tadinya tuh mau dikasih ke pria yang namanya Tommy. Jadi dia pernah sakit hati gitu sama laki-laki yang namanya Tommy, tapi dia salah ngasih satenya. Awalnya dia berpikir kalau dikasih sianida itu bakal paling cuma muntah sama diare. Dan akhirnya si Nani ini dijatuhi pasal tentang pembunuhan berencana. Waktu ngetik namanya di Google, cewek ini tuh kaget banget karena yang keluar tuh parah banget guys. Kalian harus lihat deh. Jadi cewek yang namanya Linda ini lagi tergila-gila nih sama cowok yang namanya Lukas. Terus sahabatnya tuh mergokin dia lagi ngeliatin si Lukas. Dia langsung kayak cie-cie gitu kan. Saudara kembarnya juga sama nih, karena dia tahu suka, akhirnya mereka itu ngirimin surat ke Lukas yang bilang kalau si Linda itu katanya suka gitu, jadi langsung takut dong. Tiba-tiba si Lukas kayak ngedeketin dia, ngasih dia bunga tiap hari, ngajak dia ke prom, antar jemput, pokoknya setiap hari dideketin sama si Lukas. Pokoknya si Lukas jadi baik banget deh. Tapi deep down si Linda itu ngerasa kayaknya gue gak secantik itu deh disukain sama dia. Apalagi mantannya nih yang cheerleaders cantik banget. Besok di kantin tiba-tiba si Linda disiram guys pakai makanan sama si mantannya Lukas. Satu sekolah tuh ngetawain dia dan ngeliat dia dengan sikap yang aneh banget. Dan pas lagi ngerjain tugas dia nggak sengaja nih tulis namanya di Google. Ternyata keluar sesuatu yang parah banget guys. Lanjut part 2. Cewek ini kaget banget ketika ngeliat namanya di Google dan keluarnya asli gambar-gambar yang parah banget. Jadi si Linda ini lagi ngerjain tugas. Pertamanya pas dia ngetik namanya Linda itu yang keluar foto-foto Linda, tiba-tiba ada artikel. Pas dia lihat-lihat kok ada foto dia guys. Dan ini posisinya dia itu lagi mandi dan difoto. Dia bener-bener ketakutan, bener-bener bingung harus ngapain. Apalagi di kolom komentar tuh ngatain dia jelek, gendut dan lain-lain. Dia tuh bener-bener sakit hati banget dan ngerasa rendah diri. Bahkan di situ ada si Lukas yang nulis katanya nih cewek halu banget, ngapain gua ke prom sama dia. Dan yang lebih parahnya lagi di situ ada kakaknya dia yang ngatain dia juga. Bahkan dia baru sadar kakak dan sahabatnya itu semuanya udah tahu tentang dia tapi nggak ngasih tahu. Dia langsung nangis banget dan ngurung diri dia di lantai bawah rumahnya. Kakaknya, sahabatnya semuanya mau ngasih penjelasan nggak dia kasih kesempatan. Akhirnya ditenangin sama ibunya. Dan ternyata mantannya Lukas yang nyebarin. Akhirnya mantannya Lukas sama dia diusir dari sekolah. Video di Instastory. Siapa yang pernah makanannya jatuh terus bilang, belum 5 menit ambil lagi.
Kalau di Indonesia sih terkenalnya belum 5 menit ya, tapi di luar negeri itu 5 detik justru. Atau nama lainnya 5 second rules. Survei dari 2000 orang, 79%-nya itu mengatakan kalau misalkan jatuh emang belum 5 detik, nggak masalah, mereka bakal ngambil lagi kok makanannya. Karena mereka nganggep masih bersih kok, tanggung. Tapi menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat, makanan itu bisa langsung terkontaminasi bakteri, walaupun jatuhnya cuma 1 detik. Faktor kelembapan, jenis permukaan, durasi jatuhnya makanan itu semua berkontribusi terhadap kuman-kuman yang masuk. Yang nantinya bisa berakibat kepada penyakit-penyakit kayak diare, sakit perut, muntah-muntah. Dan bakteri-bakteri yang bisa masuk itu diantaranya kayak E. coli, salmonella, dan masih banyak lagi. Ceweknya tuh kaget banget ngelihat muka dia beredar di internet dan lagi dicari sama polisi. Asli guys, ini parah banget. Jadi sedari kecil dia itu tinggal sama orang tuanya, tapi dia itu selalu berpindah-pindah rumah. Jadi keluarganya sama dia itu selalu ngontrak, jadi gampang banget kan untuk pergi. Jadi nggak pernah beli rumah. Dia datang ke ulang tahun temennya nggak lama pergi. Pokoknya temen-temennya ganti-ganti terus deh. Dia jadi nggak punya sahabat deket, teman semuanya. Sampai akhirnya orang tuanya bilang, kita akhirnya beli rumah nih, nggak nyewa-nyewa lagi. Dia juga pindah ke sekolah yang akhirnya dia punya sahabat satu cewek nih. Sepulang sekolah mereka lagi nonton-nonton YouTube gitu tentang anak yang hilang. Jadi dulu kabarnya ada anak 3 tahun lagi main terus tiba-tiba hilang. Bapaknya udah meninggal dan ibunya akhirnya tinggal sendiri. Semenjak itu ibunya itu melakukan pencarian, polisi juga cari mati-matian. Tapi anak itu nggak ketemu-temu. Dan polisi ngeluarin muka ekspektasi anak ini kalau udah gede kayak gimana, dan pas dilihat, loh kok mirip kamu? Lanjut part 2. Cewek ini tuh kaget banget ngelihat mukanya beredar luas di internet. Dan tanggal anak ini hilang itu cocok banget sama ulang tahun dia dan umur dia sekarang. Bahkan tanggal lahirnya juga sama. Akhirnya dia panik dong, bingung, dan akhirnya temennya nyaranin, coba dia lapor polisi. Dan pas di sekolah tiba-tiba dia dipanggil sama orang tuanya suruh pulang. Kata dia mau dipindahin ke rumah pamannya dan di sana nggak ada wifi, jadi kamu nggak bisa pakai handphone. Di sana dia explore dong karena dia bosen kan harus ngapain. Akhirnya dia nemu ruangan di bawah tanah guys yang isinya ternyata foto-foto dia dan koran-koran yang menyatakan dia itu anak yang hilang. Dan pas orang tuanya datang dia marah-marah dong, kalian tuh penculik ya dan lain-lain. Akhirnya dia jelasin. Dulu orang tua mereka itu sahabatan sama orang tua aslinya. Dan pas bapaknya meninggal, ibunya ini punya penyakit kejiwaan guys. Dan punya saudara banyak banget di kepolisian. Jadi pas umur dia masih kecil banget, diculik sama teman bapaknya ini yang emang menyelamatkan dirinya. Karena ibunya itu psikopat. Dan akhirnya dia memilih untuk tinggal sama orang tuanya yang baru. Jasa pembersih karpet yang satisfying banget guys, kalian lihat deh. Ini warnanya tadinya gelap banget sampai kelihatan putih-putih. Nah ini akhirnya before after. Pertama dicatat dulu nih sebenarnya karpet kalian itu kondisinya kayak gimana, keparahannya kayak gimana, dan proses apa aja yang harus dilaluin. Pertama dimasukin ke alat spin kayak gini nih yang nantinya akan memutar dan ngeluarin debu-debu yang besar-besar. Nah kan yang tadi belum kelar, akhirnya didorong-dorong nih pakai alat ini, ditambahin air. Ini tuh ngilangin noda-noda, minyak, kotoran, dibantu juga sama high pressure air kayak gitu. Nih ya yang hijau-hijau itu sebenarnya warnanya abu-abu loh. Tuh lihat, bisa kayak gitu. Dan ini biasanya disarankan untuk dibersihkan tiap 3 tahun sekali. Dan setelah itu baru nih pakai pewangi, pakai sabun. Dan nanti akhirnya dikeringin. Dan ini tahapannya nggak sebentar loh. Ini bisa makan 2-3 minggu satu karpet. Dan warnanya bisa dibenerin kayak gini kalau udah rusak. Minuman di apartemen cewek ini sama tetangganya semua mendadak bau busuk guys. Kira-kira ada apa ya? Serem banget. Jadi cewek ini tuh tinggal sendirian guys. Dan waktu itu tiba-tiba apartemennya diketok sama polisi. Dia bingung dong. Polisi ini nanya, coba kamu kenal nggak sama cewek ini? Ini cewek yang tinggal di kawasan apartemen kamu juga, dan tapi udah lama hilang. Dan dia bilang nggak kenal sama sekali sama foto cewek ini. Ya udah polisi lanjut ke pintu-pintu selanjutnya ditanyain hal yang sama. Dan pas tengah malam dia mandi, kan kalian tahu tuh rambut suka begitu tuh. Pas kelihatan dikit, kok ada kaki orang? Dan tiba-tiba berubah jadi orang tapi nggak kelihatan mukanya guys, serem banget. Dan dia itu kalau minum selalu air ledeng dimasak guys. Dan dia emang ngerasa kayak ada rasa yang aneh di minumannya. Dan malam-malam tiba-tiba dia ngeliat ada sosok cewek yang ada di depan muka dia. Kayak nindihin gitu. Dan besoknya tetangganya tuh diskusi. Kalian tuh minumannya bau semua gak sih? Pas lagi diskusi kayak gitu tiba-tiba polisi dateng. Asli guys, lanjut part 2. Ketahuan minuman dia sama tetangganya tuh mendadak bau busuk. Dan gak lama setelah diskusi, polisi datang ke apartemennya dan ternyata karena polisi ini juga dapat laporan dari warga-warga tentang bau busuk yang muncul dari air. Dicek dah tuh tangki yang adanya letaknya di atas gedung-gedung. Karena tangki itu kan tempat menyalurkan air ke rumah-rumah yang ada kan.
Dan ternyata pas dicek tangki itu dan diambil pakai saringan kayak nyaring ikan gini, keluar potongan-potongan kayak lemak, terus kulit. Dan ternyata itu adalah ya bentuk manusia yang udah nggak kebentuk manusia. Ada cewek yang dimasukin ke situ dan bentuknya udah nggak utuh lagi. Dan dialah yang ngedatengin para warga untuk minta dibantuin. Ternyata pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang emang tinggal di situ. Kalau kalian pernah dengar tentang Eli Salam, itu sebenarnya mirip kejadiannya sama ini guys, tapi nggak diketahui pembunuhnya siapa. Dan akhirnya cewek ini taubat guys, dia minum dari air galon. Sekarang di India banyak yang percaya dukun dibandingkan dokter. Jadi akibat penambahan kasus virus corona di India tuh yang melejit banget sehari bisa sampai 300 ribuan. India akhirnya menempati urutan kedua sebagai negara yang memiliki infeksi corona terbanyak setelah Amerika. Nah, karena meledaknya yang secara tiba-tiba lagi ini, padahal sebelumnya itu sempat turun, banyak dari mereka yang percaya kalau ini bukan disebabkan oleh virus, tapi dari roh jahat. Nah, dari wawancaranya dengan BBC Radio, Dr. Ashinta Rebecca Singh bilang, banyak yang masih menggunakan kepercayaan kuno dan obat-obatan herbal. Terapi yang diberikan oleh dukun-dukun ini adalah besi panas, guys, yang dipercaya dapat mengusir roh jahat dan penyakit. Jadi banyak yang ke dukun dulu, dukun gak beres, baru ke rumah sakit. Jadi banyak banget masyarakat yang kabur dari desa-desa karena percaya roh jahat itu telah masuk ke kampungnya. Makanya banyak orang yang sekarat di kampungnya. Cowok ini beli istri pakai Bitcoin dan akhirnya Bitcoinnya jatuh harganya guys. Aduh. Karena jatuh dan dia kehilangan semua uangnya dalam satu malam, rumah dia langsung didatengin sama orang yang nagih hutangnya. Karena kan masih sisa 90-an Bitcoin. Dan karena dia nggak bisa bayar, akhirnya istrinya diambil dong sama orang-orang ini, ditarik. Mau ngelawan juga nggak bisa, karena mereka tuh kuat banget. Tapi setelah diambil, dia tahu nih, kayaknya ceweknya itu disembunyiin di sebuah pulau. Dan akhirnya dia coba bayar orang untuk nyebrang ke pulau itu. Akhirnya dia nyelinap-nyelinap dong pelan-pelan, kayak gini biar nggak ketahuan CCTV-nya. Ketemu nih, di CCTV tulisannya room 10. Langsung dia lari-lari kan, cari ceweknya. Dan dibawa kabur kayak gitu, ditarik-tarik. Nah ini kan ketahuan kayak gini nih, akhirnya dia langsung buruan pengen nyebrang pulau. Terus ceweknya ngelepasin tangannya. Dia bingung dong kenapa dan akhirnya ceweknya ngaku di sini dia itu bos yang punya perusahaan itu. Dan selama ini tuh dia ditipu, dia nggak cinta. Dan akhirnya dia dipenjara. Guys, kalian tahu nggak sih di India itu ada tradisi yang nyeremin banget guys dan nggak masuk di akal manusia. Nama tradisinya sendiri tuh Talai Kotal, tapi nggak seluruh penduduk India itu nerapin ini. Jadi inti tradisi ini adalah membunuh anggota keluarga yang sudah diperkirakan lanjut usia untuk mengurangi beban keluarga. Sebenarnya perlakuan atau prosesnya itu beda-beda, tapi banyak yang bilang itu akan diberikan semacam minyak mandi dulu nih sebelum akhirnya dieksekusi. Ada yang dikasih minum secara paksa santan yang berlebihan banget, yang nanti akhirnya menyebabkan dia gagal ginjal. Bahkan ada yang dimasukin susu secara paksa dari hidung, pokoknya sampai tersedak, sampai akhirnya harus meninggal. Bahkan kabarnya ini tuh bukan cuma dilakuin ke orang tua aja, tapi terlebih ke orang-orang yang kurang mampu, tapi masih muda. Jadi tuh kayak nggak berguna dianggapnya sama keluarganya, jadi kayak cuma jadi beban keluarga aja. Tapi praktek ini sendiri dianggap ilegal sekarang, walaupun kabarnya masih banyak yang melaksanakan. Cewek ini tuh bakalan mati kalau dia tidur. Jadi pas dokter mau nusukin sesuatu ke badan dia yang bikin dia bakalan tertidur, dia langsung panik dong karena dia nggak boleh ketiduran. Akhirnya dibawa ke psikiatris dan psikiatris diceritain tuh dia katanya ketemu nenek, katanya takut mati. Dan akhirnya psikiatris bilang ini tuh namanya penyakit somnifobia. Itu tuh semacam ketakutan berlebih terhadap tidur dan dalam hal ini ketakutan dia akan kematian. Akhirnya dia di sini dicoba dirawat dan akhirnya dikasih kayak gummy bear gitu, kayak jelly-jelly. Dan ternyata setelah dia tahu jelly tersebut itu bukan jelly biasa, tapi jelly itu adalah obat tidur yang namanya melatonin. Dan setelah dikasih ini, dia tidur dan nggak ada kejadian apa-apa, dia tetap hidup. Dan di sini dia udah bisa mulai tidur normal lagi, jadi itu cuma kayak halusinasi biasa. Kesaksian guru yang katanya dia pernah ngajar Kim Jong Un guys pas masih muda, jadi dia punya bukti fotonya loh. Dulu Kim Jong Un itu pernah sekolah di Swiss dan beberapa saudaranya juga. Nih contohnya kayak gini nih. Terdaftar tuh ada Kim Jong Chol, ada Kim Yo Jong. Dan bilang kalau misalkan Kim Jong Un itu demen banget pakai baju-baju NBA kayak pebasket gitu. Terus sepatu-sepatu yang main basket. Pokoknya dia demen banget main basket deh. Tapi dia itu bukan anak yang cemerlang banget, yang kayak tersorot banget gitu, enggak. Anak-anak kayak biasa banget. Dan dulu nama dia itu dikenal dengan nama Un Pak, bukan Kim Jong Un.
Bahkan gurunya yang ini tuh pernah ngisengin dia. Dia bilang katanya baju kamu bagus tuh, udah kayak pemain basket, sepatunya juga udah keren, tapi kayak gaya mainnya aja nih kayaknya yang masih kurang. Dan menurut dia, Kim Jong Un itu nggak mungkin nggak ngerti bahasa Inggris, jadi pasti ngerti karena pas sekolah di sana itu wajib bisa. Sekolah tempat dia sekolah dulu juga mengkonfirmasi kalau ada anak yang namanya Unpak. Tapi dia emang tercatat pernah meninggalkan sekolah secara tiba-tiba dan menghilang.